جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا لا يتلازيني يا على الأرض ما Itu ada yang di sambil itu Pak Faisal Akbar Bantarai podcast Faisal Akbar marah-marah mulu. Faisal Akbar apa Faisal Segam? bukan. Waalaikumsalam. Atas segala karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kita semua dapat bersyukur. Salam keluarga sahabat dan Allah kita sebelum kita mulai pengajian seperti biasa kita bacakan salawat yang akan dibacakan oleh ini tuyukan pada mau pada apa ini Bapak Jamal dia ada apa susah pahan saja salawat akan dibacakan oleh saudara Fahmi. Silakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunani wa saqalin wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Waslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan bimbingan kepada kita hadir di tempat yang mulia ini. Dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, kita syukuri dan kita menikmati tempat yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita amalan. Sudah tentu apa yang Allah perintahkan kepada kita tersebut adalah untuk kebaikan. Cuma memang asar, bekas-bekas ciri-ciri orang melakukan kebaikan itu kurang terasa. Bahkan orang berbuat baik malah ditipu. Gitu ya.
berbuat baik malah dia dibohongi. Tapi ketika berbuat maksiat kayaknya lancar-lancar saja. Gitu ya. Faktanya begitu ya. Ya. Tapi sudah tentu antara al-haq wal batil itu jelas beda. Ya. Yang batil tetap batil, yang hak tetap hak. Yang benar itu benar, ya. Yang batil itu tetap batil. Ya. Di dalam kitab ini ada Alkitab ada wadawa, yaitu kitab menjelaskan penyakit dan obatnya. Karena setiap penyakit mesti ada obatnya. Penyakit apa yang nggak ada obatnya? Hah? Penyakit tua. Tua nggak ada obatnya. Penyakit tua. Ya. Makanya orang berusaha pengen muda terus kan ya. Nggak ketemu. Giginya pasti copot. Siapa yang giginya belum copot ini? Waun yang belum kayaknya. Ya. Nah, di dalam kitab ini min asaril ma'asi, pengaruh atau dampak-dampak orang melakukan maksiat. Ya. Cuma tadi orang maksiat itu ya kelihatannya aman. Polisi nangkep penjahat sama orang baik gampangan mana? Gampangan orang baik gitu kira-kira. Ya. Nah, ini walil ma'asi minal asar al-qabihah al-madmumah al-mudirrah bil qalbi wal badan fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Jadi maksiat itu pasti dia meninggalkan keburukan dan kehinaan. Dan dia berbahaya baik kepada hati ataupun kepada fisik. Di dunia dan di akhirat. Jadi orang melakukan maksiat memang kelihatannya aman saja. Tapi sebetulnya dianya sendiri sudah merasa terhina. Jadi kalau saya sering mencontohkan, satu hari di mobil itu bau kentut. Bila angkot bau kentut. Yang kentut udah bingung aja nih, jangan-jangan gue ketahuan nih. Gitu kan. Ya, dia bingung aja nih. Itu baru kentut. Kentut itu kan di tengah orang banyak kan kesalahan. Dia bingung. Jangan-jangan ketahuan nih. Akhirnya kenek iseng nanya, siapa sih yang kentut nih? Gitu kan. Ada yang ngaku nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Begitu turun semuanya penumpang, kata kenek, yang kentut belum bayar. Udah tadi. Ternyata dia yang kentut. Akhirnya ketahuan. Andaikan pun tidak ketahuan, al-asi, orang yang bermaksiat itu pasti dia tidak akan merasa tenang. Ya, makanya di sini al-mudirrah bil qalbi wal badan akan berbahaya kepada hati dan kepada fisik. Ya. Baik di dunia dan di akhirat. Kata Waun ada orang yang sakit teriak-teriak dulu katanya. Ya. Ya. Sakit teriak-teriak dulu dia gitu kan. Kenapa dia sakitnya? Ya. Makanya saya tetap yang namanya orang sakit itu karena dosa. Apa buktinya dosa? Kalau sakit bukan karena dosa, dokter nggak mungkin sakit. Karena kan dokter tahu betul kan ya. Ini begini, ini. Secara teori dia paham. Tapi buktinya dokter juga sakit. Ya walaupun sudah tentu bukan berarti kita makan tidak teratur, bukan. Yang akan memberikan pengaruh kuat kepada kita kaitannya dengan sakit itu karena dosa.
Makanya saya kenal dengan beberapa pemborong gitu. Ya. Dia bilang si Fulan sakit Ustadz. Kenapa dia sakit? Kata temannya juga, ya gimana nggak sakit? Orang kalau borongan dia bohongin mulu. Padahal dia sendiri pemborong. Ya kan? Gimana nggak sakit? Stroke sakitnya katanya gitu kan ya. Tapi dia nggak berhenti jadi pemborong dan dia juga begitu juga. Tapi dia posisinya masih sehat. Ada ya? Nah, fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Nah, sudah tentu efek-efek yang lebih banyak dari orang yang melakukan maksiat itu hanya Allah. Karena bagaimanapun Allah selalu menjaga hambanya walaupun hamba itu demen maksiat. Tetap Allah jaga. Ya. Tapi sudah tentu Allah perlihatkan. Nah, apa yang menjadi penyebab dia melakukan maksiat dan dia akan merasakan kalau dia ini akhirnya mengaku keliru dan mengaku berdosa. Cuma memang Allah memberikan petunjuk kaitannya dengan orang banyak maksiat itu dengan berbagai macam. Saya kasih 2 contoh lah. Ketika orang membunuh 99 orang, lalu dia mau tobat. Padahal udah bunuh 99 orang. Lalu dia mau tobat. Bertanya kepada seseorang, kalau bahasa kita enak aja udah bunuh 99 mau tobat. Nggak bisa lah, ya dibunuh lagi aja yang ditanya tadi. Tanggung udah. Ya. Ya. Bertanya kepada yang lain, ternyata responnya bagus. Ya kalau mau tobat, ente jangan tinggal di sini. Karena kampung ini kampung yang nggak beres. Jadi ente harus pindah. Jadi saya ketemu lagi kemarin sama orang Jambu, Gang Jambu ini. Bapaknya, ente ngapain di sini? Anak saya Ustadz di sini. Saya belum ketemu ngobrol karena ketemu di jalan di penjara dalam. Ente ngapain di sini? Anak saya Ustadz masuk ke sini katanya. Ya udah ntar dah ente ketemu saya siapa anaknya. Ya kan kita kayaknya ya. Ya. Yang pertama nih, apa athar dampak orang melakukan maksiat? Hurmanil ilmi, terhalangnya orang mendapatkan ilmu. Maka seringkali bilang, aduh belajar susah banget nih banyak dosa kan gitu ya, pernah ya? Kita susah menerima ilmu. Terhalang. Ya. Kenapa? Fa innal ilma nurun yukdzifuhullahu fil qalbi. Karena ilmu itu cahaya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati setiap orang. Sedangkan maksiat tutfi'u dzalikan nur. Sedangkan maksiat itu mematikan cahaya kebaikan. Makanya sebetulnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Hikam dijelaskan Allah ini akan memberikan cahaya kebaikan kepada setiap hamba. Tapi begitu cahaya itu mau masuk terhalang oleh maksiat, maka dia nggak bisa. Tapi ketika kita ini adalah melakukan kebaikan, cahaya masuk, maka akan mudah. Maka kita harus akui memang. Belajar susah itu apalagi sudah seumur begini. Ya, nggak ada lain masalahnya adalah maksiat. Entah maksiatnya seperti apa itu soal lain. Memang perbedaan kalau orang diberikan ilmu oleh Allah itu karena memang Allah cinta kepada orang itu. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang Allah tidak cinta. Tapi kalau harta, ada 2. Harta diberikan oleh Allah kepada yang Allah cinta dan kepada yang Allah benci. Maka ketika kita diberikan harta,
Pastikan ini Allah cinta apa benci ini. Jangan dianggap, wah alhamdulillah nanti dulu. Ya, karena harta itu diberikan oleh Allah kepada dua model orang tadi. Allah cinta kepada orang itu, maka Allah berikan harta. Tapi juga Allah benci kepada orang itu karena juga Allah berikan harta. Emang Allah demen sama aguan? Hah? Pasti benci lah. Nggak mungkin. Orang kafir kok dia. Tapi Allah berikan harta. Luar biasa. Ya, makanya ketika kita berharap harta banyak, sebutlah doa kita, ya Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak. Ya, hati-hati. Allah berikan belum tentu kita sanggup. Belum tentu kita sanggup. Ya. Nah. Ya. Banyak kemungkinannya gitu ya. Ya. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati. Sedangkan maksiat itu memadamkan cahaya. Jadi sangat bertentangan. Walamma jalasal Imam Syafi'i baina yaday Malik wa qara ali a'jabahu ma ra'a min ufuri fitnatihi. Ya. Imam Syafi'i duduk bersama Imam Malik. Imam Syafi'i kita belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i membaca satu buku, Imam Malik terkagum-kagum. Ya. Wa ufuru fitnatihi, karena Imam Syafi'i memiliki kecerdasan yang luar biasa. Fatonah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Memiliki kecerdasan yang luar biasa Imam Syafi'i. Wa tuqaddakahu, dan kelihatan betul kecerdasannya. Wa kamalu fahmihi, dan pemahamannya yang sempurna. Itu penilaian Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Faqala, lalu Imam Malik berkata, ini Allah qad alqa ala qalbika nuran. Aku melihat, kata Imam Malik, ya, aku melihat Allah sudah memasukkan ke dalam hati kamu cahaya. Fala tutihu bidulmatil maksiyah, maka jangan sampai cahaya yang sudah masuk ke dalam hati kamu, kamu matikan dengan maksiat. Ya, ada dua anak kecil itu yang hafal Quran itu yang gampang miring sono miring sini dia paham tuh ya. Itu ya itu cahaya seperti itu. Ya. Kalau kita kan di dalamnya, dalam kelas, dalam majelis tahu, begitu keluar majelis udah lupa. Ya. Nah. Ini pandangan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Dia meyakini bahwa Allah sudah memasukkan cahaya ke dalam hati kamu. Maka jangan sampai cahaya yang ada pada hati kamu, kamu hilangkan dengan maksiat. Makanya godaan hadir ke majelis ilmu ini banyak. Paling tidak tadi, gue kagak paham apa yang dijelasin Ustadz. Daripada kagak paham, nih gak usah ngaji lah kan kira-kira. Ya kan? Iya udahlah, nggak paham sih. Ini gak usah lah. Atau tadi, gua paham. Cuma Ustadz nyinggung gua mulu. Gitu. Iya, kesini. Ya, itu. Jadi godaan di majelis ilmu itu banyak. Karena memang antara hak dan batil itu tidak akan ketemu. Kenapa orang kafir Quraisy minta kepada Rasulullah supaya Quran diganti aja? Ya. Karena kata kafir Quraisy, itu Quran itu menyinggung Tuhan aku lah kira-kira. Ya. Udah ganti aja. Paling tidak gantinya supaya
Yang berdosa itu jangan berdosa supaya mendapatkan rahmat. Yang benar supaya disalahin, yang salah supaya dibenerin. Nah, kitab itu benar, nanti ganti dah Nabi Muhammad, kira-kira gitu. Ya. Karena memang kebenaran yang ada itu bisa jadi bertentangan dengan kita karena kita cara menjalani hidupnya keliru. Kan luar biasa, Quran itu dipahami oleh orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy paham bahasa Arab. Paham betul ya. Ya. Sehingga Quran yang dibacakan oleh Rasulullah itu menyinggung mereka, Tuhan mereka, tingkah laku mereka, makanya minta diganti. Ya kalau sekarang undang-undang hukum mati gitu ya. Kalau bisa jangan hukum mati kalau bisa. Ya, kata orang yang mau korupsi. Saya nggak tahu, katanya udah disahkan itu. Belum. Nah, masih dipikirin ya. Baik. Ya. Wa qala Syafi'i rahimallah. Syaqautu ila waqi' su'a hifdi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan ini terjadi pada Imam Syafi'i. Sama juga Imam Syafi'i awalnya juga susah memahami pelajaran, itu susah dia. Akhirnya dia mengadu kepada gurunya, namanya Waqi'. Aku datang kepada guruku yang namanya Waqi'. Su'ahibdi, susah banget ngapalin. Lalu kata gurunya, Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Supaya dia memberikan arahan kepada saya, supaya jangan maksiat. Nah, maksiat di sini jangan dipahami juga melakukan hal yang haram. Kalau saya waktu di pesantren dulu, ente maksiat mulu sih, jadi ente nggak paham pelajaran. Maksudnya apa? Ketika Ustadz dengerin dia tidur. Tidur itu dianggap maksiat. Karena nggak paham apa yang dijelaskan. Jadi nggak ada santri yang maksiat tuh nggak ada. Tapi ketika Ustadz menjelaskan, dia asik tidur. Jadi kalau santri itu yang saya pahami di kelas, yang ngobrol jarang. Nggak ada yang ngobrol. Antara yang memperhatikan sama yang tidur, itu ada. Tapi saya sebagai Ustadz paham udah. Ya, paham. Paling kita ingetin, kita tanya. Nanti dia bangun lagi. Dia bangun, yang ono tidur. Gitu modelnya. Ya memang kurang tidur di pesantren itu. Dan itu kita pahami. Ya, kita pahami. Ya. Makanya kalimat tarkil ma'asi ini jangan berarti maksiat secara melanggar hukum. Melanggar keadaan saja tadi. Mestinya dengerin, pahami, malah tidak mendengarkan. Ya macam-macam. Itu yang pertama. Ya. Jadi dampak maksiat itu adalah menghalangi kita mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Yang kedua, hurmani rizki. Menghalangi kita mendapatkan rezeki. Orang maksiat itu rezekinya rada seret gampangnya. Ya. Rada seret. Ya. Wafil musnad di dalam hadis dikatakan innal abda la yuhramu rizqu bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang mendapatkan rezeki karena dosa-dosanya. Walaupun ternyata orang cari ke dukun rezekinya nambah banyak kan gitu. Ini bagaimana memahaminya ini? Ya. Saya tidak tahu. Jadi walaupun belum pernah melihat, cuma orang cerita saja kan. Ketika satu warung warung makan laku, ya. Itu katanya ada orang yang pokoknya ngelihat ya,
aneh-aneh. Wallahu alam. Dibilang tidak percaya ada yang melihat, kita tidak percaya. Memang kebetulan kita makannya enak juga lagi. Maksud saya ini antara kenyataan, ini kan hadis. Ya. Kata hadis di dalam kitab Musnad, seorang hamba akan terhalang rezekinya karena dia berdosa atau maksiat. Wa kama anna taqwallah mujallabatul rizki. Sedangkan orang yang bertakwa mudah mendapatkan rezeki. Jadi kalau yang maksiat rezekinya seret. Kalau yang takwa rezekinya mudah. Dengan bahasa lain, kalau yang jujur rezekinya gampang, kalau yang bohong rezekinya susah. Tapi faktanya nggak begitu ya. Kebalik ya. Nah ini dia ini. Ya kan? Ayo. Bagaimana memahaminya ini? Ya. Ya. Makanya jangan terjebak kita ini. Iya. Ya. Kaidahnya hadisnya tidak begitu hadisnya. Hamba akan terhalang rezeki karena dia berdosa. Ketika orang bertakwa mudah mendapatkan rezeki, fatarkut takwa mujalabatul lil fakri. Tapi kalau dia ahli maksiat, justru rezekinya susah. Nah, sekarang antum mau jadi orang yang takwa atau orang ahli maksiat? Ini dulu yang harus dipilih. Ya, kalau dia bertakwa, dia akan mudah mendapatkan rezeki. Kalau dia ahli maksiat akan sulit mendapatkan rezeki. Ini dicerna dulu. Pilihan sikap dalam hidup. Walaupun bisa jadi di lapangan faktanya beda. Nah, ya. Tapi kaidah ini tidak bisa dirubah. Ya. Karena kaidah ini adalah hadis. Bahkan Quran menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jelas. Walaupun di lapangan tadi ternyata yang maksiat lebih mudah mendapatkan rezeki. Nah, tolong dipahami dulu. Ya. Supaya jangan terjebak. Karena fakta di lapangan itu bukan kebenaran. Ya. Fakta di lapangan bukan kebenaran. Maka jangan sampai kita terjebak. Kita mau jujur, nggak tahan lah jujur dah. Kalah mulu sama penipu. Gitu ya. Nah. Maka ini jelas di sini. Ana taqwallah mujallabatul rizki. Takwa kepada Allah itu mudah mendapatkan rezeki. Sedangkan meninggalkan takwa itu mudah menjadi orang miskin. Itu kaidahnya seperti itu. Ya. Maka dunia kan terbalik nih ya. Antum semua sepakat ya, dunia terbalik ya. Kalau yang jujur kalau yang jujur susah, kalau yang bohong coba. Nah, makanya harus dipahami dulu. Ini kaidahin, maksud saya kaidahnya tetap kita harus yakini orang bertakwa akan rezekinya mudah. Orang yang maksiat rezekinya sulit. Itu kaidah ini harus dipegang dulu. Ya. Karena memang tadi kapan dia mendapatkan kemudahan dan sampai kapan dia mendapatkan kesulitan itu memang perlu waktu. Ya. Itu perlu dipahami ketika kita menyadari memang takwa itu mudah rezeki, sedangkan berbohong itu sulit rezeki. Supaya antum tidak terjebak. Karena ada teori begini. Di waktu muda dengan berbagai macam jalan dia jadi orang kaya. Hebatlah, hartanya banyak. Tapi begitu tua habis-habisan. Sekarang pertanyaannya, antum mau kaya di waktu muda atau kaya sudah tua?
Karena kaidah ini akan terjadi seperti itu. Jadi, apakah antum mau senang lagi muda atau senang sudah tua? Karena ada orang waktu mudanya luar biasa. Ya sebut aja kalau cerita teman saya pemborong tadi, luar biasa waktu mudanya. Apa aja punya. Begitu tua sedikit stroke. Ini fakta ya, ini fakta. Ya. Makanya mana yang mau kita pilih dalam hidup ini. Jadi artinya kalau antum masih muda, yakinlah dengan jujur, dengan takwa itu antum akan, walaupun memang kayaknya agak lambat bisa jadi. Tapi keberkahannya nanti terjadi pada ketika tua. Beda dengan orang yang katanya sudah tobat dia. Dulu saya sering berzina, katanya sekarang udah tobat. Udah tua, bukan tobat. Udah apa? Udah. Tapi dia bilangnya saya sudah tobat. Bukan tobat, itu udah ngampleh. Bedakan ya? Bedakan itu. Ya, makanya antum jangan terjebak dalam kehidupan seperti antum masih muda ini seolah-olah ngambil kesempatan apapun dimakan. Apapun dilakukan. Hari ini memang belum kelihatan. Maka tadi itu ya, setelah tua baru. Dan kalau sudah tua kita mendapatkan seperti itu kan naudzubillahi min dzalik. Kalau lagi muda, sesusah-susahnya muda masih bertahan ya. Ya. Tapi kalau sudah tua, itu gambarannya. Maka pastikan dikatakan di sini bahwa orang yang bertakwa itu mudah mendapatkan rizki, sedangkan orang yang ahli maksiat itu susah mendapatkan rizki. Yang ketiga, wahsyatu yajiduha al-asi fi qalbi baina wa baina Allah. Rasa hampa hati ini rasanya kosong, hampa. Ya, saya tidak tahu kalau antum belum ketemu Aqobah bagaimana suasananya. Sebut aja begitu ya. Ya. Ya, seperti apa keadaan antum ini, kita ini ketika tidak ketemu di Aqobah. Karena tempat ini adalah majelis yang baik. Maka dikatakan kalau orang yang maksiat itu di dalam hatinya ya, dia akan merasakan hampa hatinya. Wala tuwazinuha wala tuqarinu lidzata aslan. Kalau orang sudah hatinya sudah hampa, kosong, nggak ada enaknya hidup ini. Ya. Duit punya, semua punya gitu kira-kira ya. Tapi hatinya kok kosong, tidak ada perbandingannya. Jadi kenikmatan itu seperti tidak dirasakan. Walau ajma'at lahu lidati dunya. Walaupun urusan dunia nggak ada masalah. Tapi hatinya kosong, hampa. Ya. Maka tidak heran. Ya saya tidak tahu kalau kebetulan orang-orang yang duitnya banyak itu mesti selingkuh. Kira-kira gampangnya begitu Mami ya. Ada selingkuhannya lah kira-kira gitu. Enak katanya. Sebut saja begitu. Ya. Makanya terjadi. Sehingga apa yang dilakukannya itu ya, hartanya banyak karena hampa, artinya dia melakukan maksiat. Memang Pak masalahnya nih, orang yang melakukan maksiat tadi, itu tidak akan terasa kalau dia melakukan maksiat. Karena hatinya sudah mati. Maka, wama lijarhi bimayitin ilam. Orang yang sudah mati, secara fisik itu enggak terasa sakitnya. Makanya kan ada orang sakit parah katanya. Udah sekarang enggak apa-apa dia karena udah mati.
Sembuh kan berarti? Ya, secara fisik begitu. Makanya kalau orang sudah ahli maksiat itu, dia tidak merasakan ya kemaksiatannya itu adalah sebuah kesalahan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kalau dia ahli maksiat, dia tidak akan merasakan kekeliruannya sebagai kesalahan. Makanya koruptor itu kan diingetinnya rada susah. Ya. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Maka dikatakan tadi, ya, tidak ada perbandingannya dengan apapun kalau orang hatinya sudah resah, sudah hampa. Sekarang orang yang hatinya tenang dengan orang yang ruwet, ya, itu datang ke majelis lebih mudah apa lebih sulit? Yang mana yang sulit? Yang ruwet kan? Ya, yang ruwet. Orang yang hatinya kusut, ruwet, dengar adzan kayaknya udah kesel aja kali. Ya kira-kira gitu ya. Kesel aja dia. Ya, orangnya. Ya. Maka ketika kita diajak kebaikan, keadaan kita ruwet, pasti tidak akan respon. Makanya di sini wama li jarhi bimaiti ilam. Kalau orang itu sudah mengalami kesakitan, sakit itu tidak akan dirasakan kalau dia sudah mati. Nah, sekarang matinya kita yang hidup itu susah. Kalau bahasa saya di Jawa dablek tuh, ya. Itu udah susah udah. Ya, udah susah, ada diapa-apain juga itu. Ya. Dia merasa selalu dirinya benar. Kalau orang kaya tapi ahli maksiat, diingetin oleh orang susah, walaupun dia selelah, lu aja kagak bisa kayak gua, paling begitu jawab. Gitu ya. Orang soleh, orang baik, mengingatkan orang kaya yang ahli maksiat, hartanya banyak, pasti dia bilang, lu aja nggak bisa kayak gua, emang dasar lu mah iri aja sama gua. Itu dablek ya? Ya lebih dablek gitu mah. Ya begitu ya. Makanya ketika di majelis ini kita akan terasa. Ya. Maka kalaupun saya sering katanya suka nyinggung, ya kalau di Aqobah saya nggak nyinggung lagi, saya tembak. Orangnya juga saya tembak kalau di Aqobah. Iya udah. Tapi kalau di masjid katanya saya suka nyinggung, saya nggak pernah nembak orangnya, ya. Tapi kalau di sini saya tembak, gitu kan? Tapi memang itu sesuatu yang sangat berat. Tapi saya yakin next dia akan ingat, ya. Iya dulu saya sering diingetin Ustadz, emang dasar gitu, dasar gua dablek kira-kira gitu, nggak nyampe akhirnya. Karena memang tadi, kalau sesuatu itu sudah kita lakukan berulang-ulang dan itu adalah dianggap kebenaran padahal salah, kita susah mendapatkan peringatan dari yang lain. Ya. Maka jangan sampai kita ini terjebak oleh keadaan yang padahal itu tidak benar. Ya. Walau lam tutrok ad-dunub ila hadaran min wuku'itil kalwahsah lakanal akil harian bitarkiha. Nah sekarang kalau kita menyadari bahwa dengan kita bermaksiat ini kita hampa hati kita, nggak usah dihukum lah sama Allah, udah nggak usah diapa-apain kita kira. Tapi kehampaan ini udah terasa, mestinya kita sudah lari dari maksiat. Karena yang dikatakan hukuman kan begini. Kalau antum berbohong, menipu, tapi dapat duit banyak, itu merasa dihukum nggak? Enggak kan? Sukses saya. Padahal dia tetap, hatinya tetap hampa, tidak menikmati.
Ya, tidak menikmati apa yang terjadi tadi. Ya. Makanya andaikan seseorang itu yang berdosa melakukan maksiat dan dia merasakan hatinya sudah hampa, secara logika mestinya dia meninggal, tapi enggak. Maksiat tapi dapat duit banyak. Ninggalin enggak? Enggak. Terus. Itu ya. Nah, ini memang dalam ilmu sosial tidak mudah memahaminya. Ya. Karena orang mengukur hidup ini dengan dunia. Ya. Kalau udah punya dunia, urusan dunia, duit dari mana nggak penting. Yang penting gue punya. Kalau perlu banyak. Gitu ya. Nah, maka di sini tapi kalau sudah orang melakukan maksiat kan akalnya sudah nggak beres. Maka tidak mudah. Makanya tadi tuh, kalau dia datang ke majelis talim lalu disinggung, nyinggung gua itu. Ya, nyinggung gua itu. Karena yang dianggap omongan ustadz disalahkan ketimbang apa yang dia lakukan. Yang berikutnya, wa minha al-wahshalati tusal baina wa bainan nas. Wala siyama ahlul khair minhum. Nah, kalau orang merasa dirinya punya dosa, itu enggak mudah bergabung dengan orang baik. Kita banyak dosa nih. Ya. Mau datang ke majelis taklim tuh berat apa enggak? Berat. Oh, dia orang udah baik-baik. Padahal majelis taklim gua orang brengsek semua itu. Ya. Tapi dia sudah merasakan ada hawa begitu. Ya, tidak mudah untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Karena antara satu dengan yang lain, walasyama ahlul khair minhum, apalagi orang itu sudah dianggap baik betul sama dia. Pasti dia agak susah menemuinya. Maka ada riwayat. Satu hari ada golongan, anggaplah orang-orang soleh. Orang-orang baik. Ini orang ahli maksiat, dia juga pengen ikut dengan orang baik itu. Tapi karena dia menyadari saya ini ahli maksiat, dia tidak ikut di barisan itu, di belakang aja ngikutin. Ketika, ini orang soleh tapi sebelum soleh banget, cuma sombong doang. Kata dia, itu siapa itu di belakang itu? Kira-kira begitu. Itu orang-orang maksiat itu kok ngikutin kita. Kita kan orang-orang baik-baik. Ketika itulah akhirnya diriwayatkan, sampaikan kepada orang itu, kepada orang soleh yang mengatakan tadi itu begitu. Amalan yang pernah dia lakukan habis semua itu. Sedangkan ahli maksiat yang dia mau berbuat baik, itu dosanya diampun. Maka Bapak Hadirin sekalian, antum yang sudah menikmati majelis taklim, yang sudah senang sholat berjamaah, hati-hati. Ya, hati-hati. Namanya manusia. Ada kemungkinan merasa diri kita lebih baik. Merasa diri kita lebih hebat. Sehingga kesombongan kita ini bisa menghilangkan amal kita. Karena sebetulnya kebaikan yang kita lakukan itu Allah memberikan kesempatan. Bukan karena hebatnya kita, bukan. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa. Kenapa kita bisa datang ke majelis taklim? Karena Allah memudahkan kita. Allah yang memudahkan. Makanya ketika suara adzan terdengar, hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena kekuatan dan daya Allah, kita nggak bisa datang ke masjid. Nggak bisa. Ya. Itu terjadi pada kita karena Allah memberikan kekuatan. Ya makanya kan saya pernah singgung Farhan juga kan.
Pas giliran ngaji ngepak dia. Kira-kira. Iya kan? Dia jalan duit itu dia. Iya, artinya ini kan soal pilihan. Iya. Iya, artinya kan ini yang konkret saja kan gitu kan. Ya walaupun sebetulnya apa yang dilakukan oleh Farhan bukan pekerjaan yang tidak baik, itu baik. Cuma kan kita harus juga berpikir baik ada, tapi mana yang lebih baik. Makanya kan ilmu itu selalu dibandingkan dengan apa? Harta. Kan gitu kan? Ayuhuma afdol al ilmu awil mal. Mana yang lebih utama? Ilmu apa harta? Itu ternyata jawabannya apa? Kita sepakat jawabannya ilmu. Tapi faktanya bahwa ilmu dengan harta yang kita sepakat, dan Ali ditanya oleh orang Yahudi itu satu pertanyaan. Pertanyaannya ini satu. Ayyuhuma afdal? Al ilmu awil mal. Mana yang lebih utama? Ilmu atau harta? Apa alasannya? Jawabannya ilmu. Apa alasannya? Itu semua ada alasannya. Andaikan pertanyaan itu muncul terus, alasan ilmu akan banyak kita jawab. Yang jelas harta akan kalah. Tapi faktanya orang tidak begitu. Makanya perintah yang ada kepada kita untuk mencari ilmu itu sampai mati. Nggak ada perintah yang lain. Kalau kerja ada pensiunnya. Orang pensiun masih dapat rezeki nggak? Masih dapat. Yang nganggur masih dapat rezeki nggak? Masih dapat. Iya, kalau perlu. Ya. Ya, jadi ketika orang melakukan dosa, itu dia punya perasaan agak sulit bercampur dengan yang lain, apalagi orang itu dianggap orang baik. Baino yajid wahsyata bainahu wa bainahum. Apa namanya? Kehampaan itu terasa oleh dia untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Walaupun akhirnya dia berhubungan dengan siapa? Dengan ahli maksiat lagi. Kelompok itu akan ada pendosa dengan pendosa. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum waman mujalasatuhum. Semakin resahnya itu semakin kuat, maka dia semakin tidak berani bercampur dengan orang lain. Ya, makanya mudah-mudahan walaupun kita juga bukan orang baik-baik banget, majelis ini sudah kita nikmati. Tapi kalau belum berani duduk di majelis ini karena tadi ada wahsyah tadi. Ada hampa hati kita. Tidak mudah memang, ya. Makanya tidak mudah untuk mendatangi itu. Wa hurima bi barakatul intifa bihim. Wa qaruba min hijbi syaitan. Maka ketika dia itu resah, yang dia akan dekatin siapa? Yang dia akan dekatin adalah kelompok-kelompok yang beraliran setan. Ahlul maksiat. Nah. Biqadima ba'uda min hizbi rahman. Ya. Dan dia tidak bisa mendekati orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang. Ya, makanya ketika orang tidak menyukai kebaikan, maka dia akan benci kepada orang yang melakukan kebaikan. Itu gitu ya teorinya ya. Ya. Ketika orang yang senang kepada keburukan, maka dia akan bergaul dengan orang yang mengalami keburukan. Ya, kalau presidennya ijazahnya palsu, dia pasti milih menterinya yang kagak beres. Kira-kira begitu ya. Ya. Yang jadi masalah rakyatnya ini lebih palsu lagi berarti. Ya.
Karena begitu mendukung. Coba perhatikan tuh ya. Anak sama bapak sama. Ya. Jadi keadaan yang ada pada orang itu maka akan menjadi ciri pada orang itu. Ya. Makanya hadir ke majelis ini paling tidak kita sedikit-sedikit membersihkan tadi. Karena kita sendiri bukan orang-orang yang tidak berdosa. Iya. Maka kalau sudah masuk ke sini ya siap-siap aja dibersihin gitu kan. Iya, kira-kira begitu. Iya. 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 Justru kebersihannya itu karena disinggung. Ya. Jadi semakin jauh dengan Allah, semakin dekat dengan hizbus syayatin, kelompok-kelompok yang mengikuti jalan setan. Berarti korupsi setan ya. Bisa. Nah, yang paling menakutkan nih teman-teman sekalian, pataqo bihi wa baina imro'atihi wa waladihi wa aqoribihi. Yang jadi masalah, keburukan dia itu akan berdampak kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada kerabat-kerabatnya. Ya, akan mempengaruhi itu. Jadi, kelakuan yang ada pada orang itu, ya, bisa berdampak kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada karib kerabatnya. Nah. Satu hari dalam riwayat perang, satu hari pemilik onta ini membeli makanan buat kuda, bukan onta, kuda. Tapi dia membelinya dengan dirham yang sudah rusak. Tapi tidak dikasih tahu kepada si penjualnya. Ya, dirhamnya yang sudah rusak dibelikan makanan untuk kuda. Dimakanlah oleh kuda itu. Ya. Peranglah, ikut perang. Ternyata si pemilik kuda asal mau tombak musuh, meset, jatuh kudanya. Terus berulang-ulang begitu. Akhirnya dia kesal juga sama kuda, sial juga nih kuda begini. Kira-kira begitulah ya. Iya, kuda diomelin. Akhirnya dia tidur. Kecapean. Dia mimpi, dalam mimpinya itu, kenapa kuda melakukan seperti itu? Padahal sebelum-sebelumnya enggak. Ternyata dalam mimpinya dibuka. Dia membeli makanan kuda dengan dirham yang cacat. Sampai begitu. Jadi efek terhadap maksiat tadi itu akan berdampak kepada yang lain-lainnya. Saya nggak tahu dulu waktu saya punya mobil carry, alhamdulillah mobil carry saya nggak pernah mogok juga nggak. Ya. Satu hari saya lagi bawa mobil, ada mobil mewah mogok ya. Mobilnya mewah mogok. Saya bilang kok mogok ya? Iya, salah sama carry ini kan. Saya punya pikiran jangan-jangan karena tadi. Ya. Karena tadi kan dampak maksiat itu akan ada pada, bukan hanya pada dirinya, pada yang lain-lainnya, termasuk istrinya, bahkan termasuk dabatuhu, kendaraannya. Makanya kalau antum mogok, kempes, dosa apa saya ini? Iya tetap. Iya, minjak paku itu kan hanya wasilah saja. Nggak mungkin ban kempes tanpa ada ini, mesti ada yang minjak paku atau apa. Cuma itu kan wasilah saja. Tapi dampaknya kepada antum kan bukan ke ban, mah diam aja dia mah. Ente yang repot kan kira-kira. Tapi nggak ada pikiran ke situ. Ya, masalahnya itu. Masalahnya itu tadi. Mobil boleh nyolong, lainnya kencang.
Nah, itu dia. Ya kan tadi. Makanya. Ya. Ya. Ada orang soleh berangkat ke masjid hari Jumat. Sendalnya putus. Ini sering saya sampaikan. Mudah-mudahan antum udah lupa. Ya. Dia berangkat ke masjid, sendalnya putus. Kalau sekelas dia bilang apa? Dosa apa saya ini kok sendal saya putus? Larinya ke situ dia pikirannya. Ah? Iya bisa jadi. Awalnya bisa jadi sok bersih. Setelah diusut-usut kan kembali ke belakang. Ketemulah ternyata dia hari Jumat nggak mandi sunnah sholat Jumat. Kan sebetulnya itu hal yang remeh sekali ya. Tapi kalau antum pakai sendal, ya pantas sendal udah 2 tahun ini mah putus ya pantas kira-kira gitu kan. Tidak akan mencari efek kepada diri sendiri. Ya. Di dalam berarti saya baca begitu. Dia cari kenapa sendal saya putus ini. Diusut. Ternyata dia tidak mandi sholat sunnah Jumat. Ya. Iya, artinya kan kita makanya kan kalau orang itu bersih mudah terkena kotoran. Kalau orang udah kotor, udah dikotorin juga kagak dianggap biasa aja kan? Nah, itu masalahnya. Iya. Itu. Makanya sekecil apapun hal yang kita tidak sukai, pastikan itu cara Allah ngingetin kita. Jangan dianggap biasa saja. Ya. Ini mah biasa, ini biasa. Bagi sendal tadi. Iya sendal udah 5 tahun belum ganti-ganti katanya. Wajar lah kira-kira gitu. Iya. Itu untuk mengembalikan segala sesuatu itu mesti ada efeknya, ada akibatnya. Saya kira ini sudah hampir jam 9, ada 5 menit lagi. Ini beberapa saja, masih banyak sebetulnya. Kita lanjutkan nanti. Ya. Efek daripada orang melakukan maksiat. Sekecil apapun. Ya. Dan jangan dipahami maksiat itu hanya melakukan yang dosa. Ya. Walaupun sebetulnya pengertian maksiat itu di sini adalah yang dosa. Kalau dalam hukum jangan hanya dipahami meninggalkan yang wajib, yang sunnah saja, atau mungkin akhlak etika. Itu juga menjadi bagian yang namanya maksiat. Cuma memang kalau di kitab ini lebih kepada hal-hal yang haram. Ya, hal-hal yang haram itu akan berdampak seperti itu. Tapi kan tetap orang melakukan yang haram juga kan asik-asik aja kan? Ya, dia menganggap enggak, ya. Biasa, ya itu gambarannya dari Asarul Ma'asi di dalam kitab ini. Saya kira ini mungkin bisa ngobrol berikutnya apa yang saya sampaikan. Paling tidak ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Jadi pertama, terhalang kita mendapatkan ilmu. Kedua, terhalang mendapatkan rezeki. Ketiga, ada resah pada diri kita sehingga kita mau ketemu bergaul dengan orang-orang baik itu susah. Ya. Kemudian berikutnya adalah dampak maksiat bukan hanya terjadi pada diri kita. Bisa kepada istri kita, kepada anak kita, dan kepada karib kerabat, bahkan tadi kendaraan dabah. Ada kemungkinan. Yang itu pengaruh dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita tutup dengan kita kalau ada pertanyaan setelah ditutup silakan ya, barangkali masih ada yang penasaran tadi karena tadi kajian tadi itu sangat mengena buat Pak Usem. Pas Pak Usem langsung ditembak Pak Usem. Ya Pak Usem ya kalau di aku jangan disinggung, jangan baperan. Kita nikmatin aja. Ya
bertanya masalahnya. Jangan kapok, sok nggak datang. Mau bertanya banyak. Iya. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah pengajian malam ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya pernah nyapa, Pak Usep. Sambil kita makan martabak ya. Kita harus mulai apa gitu. Iya. Karena juga sering selain peci hilang. Oh, bukan peci aja sebelumnya. Kemarin hilang. Ya. Saya bilang yang ngambil siapa nih ya? Apa itu? Yang dipertanyakan itu dosa apa gitu? Ya, Iya. Emang itu tidak mudah jawabnya. Apalagi saya yang jawabnya, nggak bisa saya jawabnya kan? Iya, diri sendiri yang jawab. Coba ingat-ingat sob, kita bantu ingat-ingat. Ya, kalau orang soleh saja, Nabi Ayub itu kan diuji. Nabi Ayub pasti tidak maksiat kan? Tapi dia diuji oleh Allah dengan sakit. Kita ini kan orang kagak jelas. Saking kagak jelasnya, kalau diingetin malah merasa dosa apa gua gitu kan ya. Ada yang ngingetin saya. Hah? Saya sendiri, saya dosa apa? Iya emang enggak. Pasti ya harus. Tapi dia diuji oleh Allah dengan sakit. Kita ini kan orang kagak jelas. Saking kagak jelasnya, kalau diingetin malah merasa dosa apa gua gitu kan ya. Ada yang ngingetin saya. Hah? Saya sendiri, saya dosa apa? Iya emang enggak. Pasti ya harus sendiri. Saya tidak melakukan dosa kata Itu tadi masalahnya. Padahal kita ini tidak mungkin tidak berdosa. Kalau salah apa sih masih mending ya kedengarannya ya. Saya tidak melakukan dosa ini yang bingung. Kaitan dengan peci tersebut Pak Sudaya. Ya apapun. Harusnya itu kan peci buat mertua, pantasnya nih. Bakal hilang. Mertua udah banyak peci. Jadi tetap memang disitulah kita tidak mudah memahami apa yang terjadi pada kita. Apalagi memahami orang lain. Nggak gampang. Karena tadi mundur ke belakang. Makanya saya masih punya keyakinan orang sakit itu atau kayak gitu kan sakit nggak tadi ketika peci hilang? Enggak sakit. Ya. Tadi kan kesel. Enggak rasanya dosa apa gitu. Ya tetap kan. Tetap ada sesuatu yang merasa, nah gitu kan, itu sakit namanya. Nggak mungkin begitu hilang, hehe ketawa alhamdulillah, gitu kan begitu ya. Nah, tetap, makanya tidak mudah memahami diri. Kenapa kita harus banyak beristighfar terus? Karena memang hati yang sudah dekil ini bisa jadi dengan terus istighfar itu akan bersih sedikit demi sedikit. Kalau istighfarnya kita rada kurang, ya tadi pembersihannya rada kurang. Memang nggak gampang. Makanya saya bilang tadi, pejabat korup diingetin kan bukan terima kasih malah galakan dia. Ya, gitu gambarannya. Jadi sebetulnya bagaimanapun keadaan kita terjadi, tetap kembali. Bahasanya dosa apa yang saya lakukan? Bukan memang saya punya dosa, enggak jauh begitu nih. Tetap kita melakukan dosa, cuma di pas lebah mana nih dosanya ini? Itu diihlasin atau gimana Pak Jeko? Iya mau tidak mau. Mau tidak mau. Akhirnya saya beli yang 50.000 aman Pak. Yang 500.000 hilang, yang 50.000 aman. Nggak ada yang ambil. Iya. Nggak ada yang takut gitu Pak. Jadi tetap itu menjadi pelajaran buat kita. Semua yang terjadi pelajaran buat kita. Makanya orang yang sering dihina dia sabar, orang caci maki dia sabar. Nanti akan kelihatan hasilnya. Kita ini kan orang-orang yang nggak sabar. Jadi majunya juga rada susah. Emang begini Pak Ustaz, waktu di pabrik memang. Jadi malam-malam kan shift 3 nih. Shift 3 nih cerita dia nih.
Di atas saya taruhin air tuh. Air pakai apa namanya? Buat mandi. Di pintu pas buka dia ke sini gitu. Ya itu dia dosanya paling enggak ada itu dah. Iya, paling enggak itu dah. Itu sama aja orang. Iya. Tapi jaraknya berapa lama proses? Antara naruh air di atas pintu dengan hilangnya peci. Lama emang, Pak. Mungkin ada 20 tahun. Memang keadaan yang terjadi sekarang itu berlarut lama. Saya kan pernah operasi mata nih. Iya. Saya tanya sama dokter, dok, ini apa penyebabnya penyakit ini? Retina saya kan lepas kalau bahasa dokter itu. Dulu Pak Haji lagi kecil kali kata dia. Pernah bola kena mata Pak Haji atau ditonjok. Dampaknya setelah 20 tahun lebih, Pak. Karena saya waktu sakit itu saya lagi sholat, kok tahu mata saya kok begini. Gitu. Mungkin kalau lagi sholat, saya ingat betul maghrib itu. Nah, saya penasaran kenapa. Dokter bilang begitu, dulu kan kita lagi kecil kan kalau apa-apa sakit paling diginiin doang ya. Ini dulu mungkin kemungkinannya. Karena tidak ada dampak yang saya rasakan, yang saya ingat, yang dekat. Pernah mentok apa enggak. Sama dengan dosa juga begitu. Bahkan sebetulnya hukuman dosa ini kan tidak di dunia sebetulnya. Karena dunia itu adalah majra'atul akhirah. Sedangkan akhirat darul qaror. Yang namanya hukuman tuh akan terjadi di mana? Di akhirat. Di dunia enggak. Kalau di dunia itu hanya peringatan saja. Karena yang namanya hukuman itu setimpal. Kalau di dunia itu hanya peringatan saja. Bonus. Kalau hukuman akan setimpal nanti di akhirat. Itu gambarnya begitu. Makanya kan ad-dunya majra'atul akhirah. Di dunia ini kita hanya melakukan menanam. Panennya di akhirat. Maka orang yang melakukan keburukan-keburukan ada yang aman aja terus. Ada yang aman. Ya makanya kalau koruptor itu dia aman. Ketangkep juga sama hakim. Tapi penjaranya sekian bulan. Padahal korupsinya sekian ribu triliun. Tapi dikembalikan cuma 500 juta. Kan gak masuk akal itu. Iya. Jadi dia di penjara itu digaji berapa triliun itu satu bulan. Itu gambarannya. Maka dia di dunia ini bukan hukuman. Yang namanya hukuman itu di akhirat. Begitu Pak Ustaz? Nah itu tadi berapa orang yang dijadikan ember tadi sampai orang basah. Wah, Itu baru peci, ntar apa lagi tuh? Jam 2 malam nanti dosanya banyak. iya. Ini dosa apa kata dia? Pabrik. Kan sih 3 malam. Pabrik keluar dari PC rambutnya basah semua. Iya. Masih ada yang lain? Fadal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah catatan ataupun referensi yang dimana kalau kita misalkan sakit sesuatu, sakit di tangan misalnya, telah melakukan dosa apa, sakit di kaki, niat dosa apa, Wah, rinciannya ada dosa apa? Adakah catatan yang menerangkan seperti itu? sakit pala apa gitu? Kalau hadis pernah ketemu. Hadis itu cuma umum. Ketika Anda banyak berbicara keliru, maka badan Anda akan terasa sakit. Iya, itu lebih umum. Kalau tangan, ngapain, kaki, saya belum dapat. Tapi di dalam kitab hadis qudsi, ketika Anda berbicara keliru, apalagi nyakitin orang bisa jadi, itu akan terasa badan itu terasa berat. Dampaknya ada. Ya wallahu alam, tadi kalimatnya begitu. Itu di dalam hadis qudsi. Gara-gara salah ngomong. Ya sumbernya memang ke situ. Sumbernya memang ke situ. Coba kan manusia lagi-lagi dianggap badan sakit itu dianggap kecapean atau apa. Jadi cari dalil lain. Yang sehingga apa yang terjadi pada dirinya tidak mendapatkan pelajaran.
Makanya saya terus terang aja, saya kalau sakit tuh saya nikmati sakit itu. Saya nggak buru-buru ke dokter, Pak. Enggak, saya nggak ke dokter buru-buru, enggak. Iya. Paling Bu Haji yang nyuruh ke dokter. Iya, paling istri saya aja tuh yang ribut, suruh ke dokter. Iya, paling tidak itu. Karena saya yakin betul, itu dalam pembahasan tentang penyakit itu kan ketika penyakit datang ke kita, itu penyakit dengan ruh kita itu ngobrol. Dia berbicara. Bukan. Si ruh nanya, ente mau ngapain? Kira-kira itu gampangnya. Ya, dulu itu ente sebetulnya orangnya baik. Tapi sekarang ente sudah banyak dosanya. Saya datang ke sini mau membersihkan dosa ente. Gimana? Oh ya, silahkan. Disambut itu sama ruh kita itu. Iya, karena ruh kan jujur dia. Ya, ada dosa tadi dan penyakit fungsinya mau membersihkan dosa. Itu hadis riwayat. Logikanya, kenapa pesakit itu saya bilang dosa? Kalau sakit bukan karena dosa, dokter nggak ada yang sakit. Tapi dokter juga kadang-kadang belum juga, Pak. Apa? Apa kan gitu. Nanya itu. Iya nanya sakit apa. Logikanya kan begitu kan ya? Karena kalau bahasa kita orang sakit itu salah makan, salah ini, salah itu kan? Ya kita kadang bukan ahlinya. Kalau dokter kan ahlinya. Harus begini dan lain. Dia tahu. Tapi buktinya juga dia sakit juga. Enggak sakit juga. Ya. Makanya dokter yang pinter tuh dokter hewan. Iya. Diperiksa dulu. Karena dokter hewan kan nggak nanya sakit apa. Enggak kan? Diperiksa dulu ya. Jadi dokter manusia, dokter hewan, pinteran dokter hewan. Gitu Pak ini. Pak. Sering dikentupin dia. Ya sering. Ya jadi indikasi apa tangan dan lain, tapi hadis umumnya begitu ada. Ketika orang salah berbicara, itu akan ada pengaruh kepada fisik. Karena kan sebetulnya sumbernya hati sebetulnya. Tapi hati itu tidak bisa dijadikan ukuran. Karena orang yang sakit fisik baru terasa. Kalau sakit hati aja kan masih bisa ditahan-tahan. Ya. Begitu. Yang lain? Iya. Ya. Arama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apakah seorang anak misalnya melawan kepada orang tua itu termasuk maksiat? Lalu bagaimana caranya kita menghindari yang tiga tadi, terhalang ilmu, terhalang rezeki, hati merasa tampak gitu ya, sedangkan orang tua sudah tidak ada misalnya. Adakah itu misalnya amalan khusus untuk menghindari tiga hal? Terima kasih. Ya kan perintahnya kita menjadi orang bertakwa. Ciri orang takwa gampangnya kalau di dalam surat Al-Baqarah 2-5 itu. 2 yang menjadi amalan, sholat dan infak. Antum nanti buka ya. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun waladina unzila ilaika ma unzila min qablik, kan itu kan. Yang amaliyahnya kalau itu kan yakin. Yang amaliyahnya itu yang konkret adalah yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Jadi perhatikan sholat kita, perhatikan infak kita. Karena kan kalau infak itu kan orang miskin harus berinfak. Kalau orang kaya harus berzakat. Saya nggak bisa. Infak itu buat orang yang tidak sampai pada nisab zakat. Makanya ketika antum berinfak, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang berpendapat, kalau kita melakukan kebaikan, tidak usah pakai niat juga otomatis pahala kita itu sampai kepada orang tua. Karena waladun soleh.
Oke? Melawan atau Nah, kalau kita mendidik anak kita nakal, ya, anak kita nakal, itu memang tidak ada yang bisa merubah siapapun kecuali hanya Allah. Nggak ada yang bisa merubah. Saya sebagai orang tua, anak saya nakal. Paling saya ngingetin mau berdoa. Emosi nggak mungkin. Karena yang bisa merubah itu semua hanya Allah. Iya bisa jadi. Tapi tetap, itu kan cuma proses manusiawi saja. Hakikatnya, manusia berubah itu yang merubah hanya Allah. Maka kita kuatkan, mendekatkan diri kepada Allah dengan doa-doa kita, dengan apa yang menjadi bayangan-bayangan kita. Itu kita serahkan kepada Allah. Tapi tetap kembali tadi kan, gara-gara maksiat kita justru malah dampaknya kepada anak kita. Nah masalahnya itu dia tadi itu. Ya orang tua melihat anaknya nakal kesel nggak? Tapi bapaknya juga demen maksiat, coba bayangin gimana? Ya, itu. Tapi tetap itu kan proses panjang. Ya, proses panjang bagaimanapun itu memang ujian kita. Bagaimana kita menghadapi anak kita, bagaimana kita merasakan apa yang terjadi, tetap kembali kepada kita. Tadi bahasanya, dosa apa saya ini? Walaupun merasa tidak berdosa tadi ya, tetap kita katakan kita berdosa. Cuma lebah mana dosanya gitu loh. Lebahnya yang mana ini? Bukan kita nggak berdosa, lebah dosanya pas yang mana. Sehingga terjadi seperti itu. Begitu kan Adi? Baik. Ustaz, mohon doanya untuk Pak Tis yang lagi dirawat. Siapa? Pak Tisno. Oh. Pantesan pintunya tutup tadi. Enggak kelihatan di masjid dia. Di mana? Rumah sakit mana? Rumah sakit umum kota. Oh, baik. Cukup ya, kita berdoa ya. Baik. Lagi boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Ya. Yang ditanyakan dosa atau tidak. Waktu saya belum 17 tahun Pak. Di kampung ceritanya. Ngambilin orang ya? Masih SD nih. Masih SD. Kalau dulu kan di kampungnya ya. Ambil timun. Bukan. Sholat, ngaji, tidur Dilanggar. di musola. Itu Dilanggar bukan? enggak dilanggar sama. Nah, suatu ketika malam itu mereka tidur, kemaluannya saya ikat. Ternyata jahat benar Pakai ya. benang. Benang telur, Pak. Iya. Ikat. Pas waktu azan subuh saya bangunin kan. Nah, dibangunin kan gerubuk. Itu gerubuk. Dia jatuh. Siapa yang gini? Akhirnya dia ngegebukin teman saya. Tuh, kan yang dibukin yang nggak salah. Iya. Apakah saya berdosa? Ya, jadi pertanyaan gini kan saya belum 17 Karena belum balik kata dia. belum balik. Iya, belum balik bahasanya. Belum 17 tahun dia belum balik. Belum. Kalau balik, SD, dia Pak. yang belum tuh termasuk KTP belum punya tuh. Dia belum Ada kan dalam fikih itu, ada balik. Nah, Balik itu umur 17. iya. Tapi ada bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang tidak. Berarti dosa Pak Ustaz ya? Jelas. Iya, otomatis. Cari orang itu. Orangnya ada Pak Ustaz. Cari tuh. Saya udah mabruk, baru saya ikat gitu. Udah fitnah orang itu. Enggak saya ada. Iya. Ada ukuran manusia itu balik setelah umur 17 atau sudah bermimpi. Kalau perempuan sudah head. Iya. Tapi ada juga orang yang bisa membedakan. Makanya kan sebetulnya boleh nggak anak kita umur 4 tahun belanja? Iya. Secara hukum nggak boleh. Boleh, Pak, ditipu nanti. Karena dia belum mukalaf. Tapi ternyata dia bisa membedakan. Ini benar, ini salah. Makanya akhirnya ukurannya bukan mukalaf tadi. Berarti harus minta maaf ya Pak? Iyalah. Langsung bisa ketemunya. Kampung Pak Ustaz. Masih hidup. Masih hidup, kampung buru-buru lah. Di sana. Iya. Tapi udah dibalik dia, Pak. Biar telinga. Banyak dosa kayak dulu. Ya yang jelas
perjalanan hidup kita ini dengan segala macam keanehannya. Apalagi di pondok banyak cerita-cerita itu saya. Iya, saya di pesantren tuh banyak. Ya. Orang buat kopi nih, orang buat kopi. Ya, kopinya dia buat supaya nggak ngantuk. Dia keburu tidur. Enggak, kopinya kita minum. Habis itu kopinya kita ganti sama air kobakan. Ada cerita-cerita itu ada. Karena dia bangun tidur terus ngantuk, awas kan minum kopi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang mabok ya? Iya. All praises to Allah. Emang kalau setan ketemunya sama setan